Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah HP terbaru dari brand yang sekarang itu lagi viral. Dan ini adalah HP yang udah punya teknologi fast charging termurah untuk saat ini, keluaran terbaru. Itu harganya cuma 900 ribuan aja. Cuma seri HP ini tuh seperti dianaktirikan ya dari brandnya itu. Nggak ada promosi, nggak ada iklannya. Dan kalau kalian cari di Shopee, di Tokopedia itu nggak ada. Itu hanya dijual di official store Lazada dan juga TikTok. Kira-kira ini HP apa? Yuk lanjut, kita buka aja. Oke, jadi ini adalah itel Vision 5. Penerus dari seri sebelumnya, yaitu seri Vision 3. Jadi langsung lompat aja ya, nggak ada seri Vision 4. Nah, mungkin ada alasan kenapa HP ini tuh kesannya seperti dianaktirikan, nggak ada promosi, nggak ada iklan. Itu karena saudaranya sendiri yang harganya itu kurang lebih sama, bahkan sedikit lebih murah tapi punya spek yang lebih tinggi, yaitu itel A60s. Yang disitu punya RAM 4/64. Kalau ini 3/32 aja. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini persis banget dengan itel Vision 3. Bagian depan ada tulisan gede 5 Vision itel, ini dia memorinya 32 GB ROM, RAM 3 GB. Nah, keunggulan dari HP ini ya jelas di bagian ini ya, yaitu sudah support fast charging 18 watt, baterai 5000 mAh. Yang kalian gak akan temukan di HP keluaran terbaru untuk saat ini yang harganya di bawah sejuta. Kemudian di bagian belakang 6,6 inch SD Plus untuk layarnya. Layarnya ini sama aja dengan yang kita baca tadi. Kamera 8 megapiksel. Yang pasti ini kamera belakang. Yuk lanjut kita buka. Oke, di dalamnya seperti ini. Yang pertama dapat si HP-nya. Kita taruh dulu. Kemudian ada kabel USB. Di sini tipenya itu masih micro USB, belum Type C. Terus ada kepala charger yang punya output 7,5 volt 2,4 ampere atau 18 watt. Mantap. Sudah support fast charging, chargernya juga dibawakan. Kemudian ada SIM ejector, kitab-kitab seperti buku panduan dan juga kartu garansi. Dan di sini dapat seperti biasa, kalau itel ini dapatnya itu hard case, bukan soft case, transparan. Nah, ini kita singkirin dulu. Dan kita lihat di HP-nya, itel Vision 5. Nah, biasanya ya seri Vision ini kelasnya itu di atas seri A. Dan memang kesan pertama melihat HP ini tuh desainnya bagus banget. Bahkan ini saya berani bilang ya, ini desain HP paling cakep untuk harga di bawah sejuta. Back covernya meskipun bahannya dari plastik, ini tuh asli, rapi banget dan punya sentuhan apa ini punya. Dan gak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas kosong aja, di sisi kiri ada slot SIM. Kita lihat kira-kira ini tipenya triple slot apa hybrid. Nah, di sini punya tipe triple slot, bukan hybrid, jadi bisa dual SIM aktif plus micro SD. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port micro USB, dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada tulisan itel triple kamera yang saya yakin ini yang dua cuma hiasan aja. Kalian bisa lihat sendiri. Itu seperti tempelan model kameranya. Ada dual LED flash, ini ada dua ya, dan sensor media sidik jari. Nah, ini untuk kamera utamanya itu agak unik, itu seperti ada putaran kipas ya, kalian bisa lihat sendiri tuh. Dan di bagian depan layarnya 6,6 inch, ada kamera, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Oh ya, dari bawaan ini sudah tertempel screen protector. Oke, lanjut kita nyalakan. Nah, ini saya akan kembali dengan keadaan HP ini sudah saya install sedikit beberapa aplikasi tambahan dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar utama dari itel Vision 5 dengan model kamera depan notch
Ukurannya 6,6 inch, resolusinya itu HD+, dan untuk kualitas layarnya ini termasuk bagus ya untuk harga HP 900 ribuan. Warnanya itu cukup tajam. Terus untuk bezel hitam di sekeliling layarnya ini memang ya seperti kebanyakan HP murah lainnya, itu cukup tebal, terutama di bagian dagunya. Tapi bukan yang tebal banget sih, ini masih enak lah dilihat. Oke, kita coba untuk performa sensor mindai di jarinya yang ada di bagian belakang. Oke, di sini punya performa yang memang nggak bisa dikatakan cepat ya, tapi udah akurat banget. Ya, setidaknya berfungsi dengan baik lah, daripada nggak ada. Nah, untuk aplikasi bawaan di sini masih ada beberapa aplikasi bloatware, tapi itu sedikit banget, nggak sebanyak dibanding itel S23. Dan di sini untuk aplikasinya itu ini ada Go Assistant, terus ini Google Go. Jadi bisa dipastikan kalau ini pakai Android Go Edition. Karena kalau RAM 3GB zaman sekarang itu wajib pakai Go Edition. Kalau yang versi standar itu bakal keberatan. Oke, kita cek di ponsel saya. Pakai itel OS versi 8.6.0, ini keterangannya itu lengkap banget ya, seperti CPU pakai UniSoC ST9863A1, versi Androidnya ini 12, dengan security patch level di 5 Januari 2023, bukan yang lama, termasuk baru. Kamera depan 5 MP, belakang 8 MP, RAM 3 GB, dan bisa ditambah dengan fitur virtual RAM, bisa ditambah sampai 3 GB. Jadi totalnya itu 6 GB. Tapi fitur ini menurut saya nggak begitu guna sih, cuma gimmick aja, nggak pengaruh ke performa. Terus ROM-nya 32 GB, baterai 5000 mAh, resolusi layar 720x1612. Ini keterangannya lengkap banget. Kemudian kita cek ada pembaruan sistem apa enggak. Jadi di sini ada pembaruan yang ukurannya itu 202 MB. Tapi ini pembaruan security patch level aja. Naik dari 5 Januari tadi ke 5 Februari ya. Jadi bukan naik versi Android. Terus kita lihat untuk sisa storage dari total 32 GB ROM. Ini masih kepake cuma 24% aja. Karena memang pakai Android Go Edition itu memakan sistem cuma sedikit aja. Itu memakan 7,39 GB. Biasanya kan kalau versi standar zaman sekarang itu dari 32 GB, sisanya nggak ada 20 GB. Tapi ini masih ya sekitar dikurangi 796 ya, itu masih sekitar 22 GB lebih lah. Terus untuk RAM, kira-kira sistemnya ini memakan berapa MB RAM ya? Biasanya sih kalau Android Go Edition itu memang lebih sedikit memakan RAM dibanding standard edition. Nah, di sini sistemnya itu cuma memakan RAM 1 GB-an ya, kurang lebih segitu. Jadi sisanya dari 3 GB ini masih lumayan. Terus kita lihat di aplikasi yang sudah saya install ini cuma 3 aja ya, karena speknya gitu-gitu aja. Nggak perlu tes benchmark seperti Antutu dan lain-lain. Tadi di spesifikasi tentang ponsel udah kita lihat ya. Di sini saya cuma pengen melihat itu Androidnya di mode apa. Ternyata ya, karena pakai Android Go Edition ini di mode 32 bit bukan di 64 bit. UniSoC ST9863, di sini octa-core 1,6 GHz. Ya sama seperti itel P40 dan juga itel A60s. Terus kita lihat untuk sensor box. Kira-kira ada apa aja di HP murah kayak gini? Ya di sini banyak yang absen. Jangan berharap gyro itu ada, makanya di sini nggak ada. Sensor cahaya pun di sini juga nggak ada. Jadi memang di sini nggak ada yang namanya kecerahan otomatis, itu harus kita set manual. Sama seperti di itel S23. Terus kita lihat untuk multi sentuh. Nah di sini mendukung 5 titik sentuhan. Sama seperti saudaranya Infinix dan juga Tecno yang sama-sama dari tension holding. Itu rata-rata ya cuma 5 titik sentuhan aja. Tapi saya rasa udah cukup lah. Kalaupun kita pakai buat keseharian, itu ya cuma pakai 1-2 aja. Buat game, 5 titik sentuhan ke atas itu jarang banget. Mentok-mentoknya cuma 4 titik sentuhan. Oke, kita lihat di bagian kamera. Kamera belakang cuma 1 aja ya. Anggap aja yang 2 ini cuma hiasan aja. Karena memang keterangannya ya cuma ada 1 aja, yaitu 8 MP. Kamera depan 5 MP. Di sini mode-modenya ada selang waktu, video, bisa merekam hingga resolusi Full HD. Depan ini sama aja Full HD, yang pasti 30 fps.
Terus ada mode foto, potret, cahaya rendah, dan lebih ya cuma gini aja, simple. Nah, kalau dilihat secara langsung kayak gini hasilnya ya biasa aja ya. 8 megapiksel, nggak bisa berharap lebih lah. Kita coba jepret ini. Ya, setidaknya bisa mendeteksi yang di objek itu benda apa, masih terlihat lah. Coba lagi. Terus untuk kamera depan yang 5 megapiksel di sini ya cukup buat video callan aja, karena kalau kita ngarepin hasil yang bagus, ini tuh jauh dari kata bagus. Wajar 5 megapiksel. Yang penting masih jelas terlihat kalau buat video callan. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. Sesuai judul, ini cuma unboxing aja itel Vision 5, nggak ada tes lebih. Karena ya menurut saya nggak begitu penting sih. Kalian pasti udah pada bisa tebak gimana performa HP ini di zaman sekarang yang cuma pakai RAM 3 GB, ROM 32 GB. Ya cocoknya buat harian ringan aja, cocok banget buat orang tua yang di situ penggunanya yang penting lancar buat komunikasi, semisal buat WhatsApp, buat video callan, nonton YouTube juga masih oke. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.